Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederalun semuanya penonton serambi-news.com dimanapun berada, berjumpa lagi kita hari ini dalam Serambi Podcast. Hari ini menjambut bulan suci Ramadan, kita akan mengangkat tema tentang aturan dan bagaimana prosedur ibadah maupun tata laksana lainnya selama bulan Ramadan. Bersama saya sudah hadir narasumber Kabak Humas Pemko Banda Aceh, Bang Said Fauzan. Selamat siang. Assalamualaikum Bang, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, terima kasih sudah berhadir, bersedia menjadi narasumber. Sederalun semuanya, hari ini kita dalam podcast kita akan bincang-bincang dengan tema menyambut Ramadan, ibadah taat prokes dan operasional warung kopi diatur. Jadi seperti kita ketahui, saban tahun menjelang Ramadan biasanya Pemko Banda Aceh ini mengeluarkan imbauan ataupun semacam instruksi mengenai aturan ibadah, aturan operasional usaha warung kopi maupun tempat hiburan lainnya. Tujuannya ini memang untuk menjaga kekhusyukan mungkin bulan Ramadan, dan dalam amatan kita setiap tahun sebenarnya hampir sama aturan, tetapi mungkin tahun ini ada sedikit berbeda soal jam aturan atau apanya. Mungkin langsung saja nih kita bincang-bincang dengan Bang Said Fauzan nih selaku Kabak Humas, mungkin seperti apa. Baik Bang Said, mungkin seperti apa persiapan Pemko Banda Aceh menjelang bulan Ramadan ini mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar, pemirsa semuanya. Terima kasih ini ada kesempatan kita untuk memberikan informasi bagaimana persiapan pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi alhamdulillah bulan Ramadan sudah mendekat sekali ya. Sudah hitung beberapa hari lagi ya. Marhaban ya Ramadan ya. Jadi pemerintah Kota Banda Aceh dalam ini Wali Kota Banda Aceh beserta dengan Musbidah Kota Banda Aceh telah melakukan rapat persiapan menyambut Ramadan yang terakhir rapatnya pada tanggal 1 April yang lalu. Jadi pada rapat itu di Pendopo Wali Kota dengan jajaran Musbidah dirumuskan beberapa poin yang disebarkan ke publik. Bagaimana supaya tentunya harapan dari pimpinan kita dan jajaran supaya masyarakat kota ini khususnya bisa melaksanakan ibadah dengan hikmat ya, dengan khusyuk, dengan tawadu dan sebagainya. Jadi puasa ini tentu ibadah puasa ini bukan hal yang baru bagi masyarakat kita, dan tiap tahun kita juga selalu menghimbau masyarakat bagaimana proses pelaksanaan ibadah ini bisa jalan dengan baik. Seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya, tentunya pada bulan puasa ini waktu-waktu untuk berjualan kan tentu berbeda ya. Karena kita kan konsumsinya sudah malam hari ya, nggak konsumsi lagi siang hari kan nggak mungkin. Ya kita sorry mulai ya. Ya nggak mungkin konsumsinya nggak ada, warung kopi juga buka di bagian yang pertanyaan nih jamaahnya siapa kan gitu. Jadi ya insya Allah jadi schedule-nya kalau seperti biasa, kalau warung-warung itu bukanya seperti jam 16.30 kan. 16.30 kemudian sampai dengan sholat buka puasa, kemudian sholat isya, break sampai dengan 21.30. Nanti kan biar ada waktu untuk sholat jamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih ya. Sholat tarawih kan sesuatu juga di bulan puasa ya. Kemudian lanjut sampai dengan jam 24.00. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi bagaimana ekonomi juga tetap hidup, ibadah juga bisa berjalan dengan baik. Oke. Berarti ada aturan berarti soal operasional warung kopi ini diatur oleh seruan bersama Forkopimda ini ya. Berarti setiap usaha yang berkaitan dengan makanan ya berarti ya. Yang berkaitan dengan makan minum berarti baru paling cepat itu beroperasi mulai berjualan 16.30 ya. 16.30 kemudian sampai selesai buka puasa, masuk salat isya dan tarawih, break, kemudian baru boleh buka lagi 21.30. Ini
Setahu saya Pak Kabar tahun-tahun lalu 21.30 atau memang tahun ini kita naikkan lagi dulu atau 21.00 gitu? Sama ya 21.30 dan kemudian sampai pukul 24.00 kan. Kemudian Pak Kabar soal ini kita kan ketahui bahwa baru ini pemerintah pusat mengeluarkan himbauan tidak ada pemerintah memperbolehkan salat tarawih berjamaah. Kemudian dengan tetap menaati protokol kesehatan. Nah, mengikuti menindaklanjut seruan dari pemerintah pusat ini kita di Banda Aceh seperti apa nih tentang ibadah kita. Tentu kan ibadah kita syiar ibadahnya tetap jalan ya. Karena kan tidak ada larangan untuk aktivitas yang ditekankan oleh pemerintah itu bagaimana protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan. Yang itu sudah komitmen kita pemerintah juga bagaimana protokol kesehatan itu terjalankan. Sehingga wali kota senantiasa juga mengimbau kepada pemerintah kampung, pemerintah kecamatan, juga BKM masjid, juga mulai dinas syariah Islam untuk concern bagaimana tempat-tempat ibadah itu dipersiapkan yang baik, kebersihannya, disinfektannya dan sebagainya, sehingga betul-betul memang nyaman, bersih dan juga nilai-nilai bagi aspek kesehatan juga cukup bagus. Kemudian tentu kita juga masih mengalami dari masa-masa pandemi ya yang belum berakhir sampai sekarang. Mungkin kita doakan di bulan Ramadan ini doa-doa mustajab kita semua akan bisa cepat berakhir ya. Kemudian tentunya kita juga senantiasa mengharapkan jamaah-jamaah yang kondisinya kurang sehat dan sebagainya sebaiknya beribadah sendiri ya kan, tidak mengikuti sholat berjamaah dengan yang lainnya. Nanti kalau sudah sehat kenapa tidak kan gitu. Jadi harapannya juga untuk melindungi antar sesama. Jadi yang kedua, selama ini kita lihat kan bahwa setiap masjid kita itu kan jamaahnya itu kan jamaah tetap jamaah domisili. Jadi artinya insya Allah kondisinya akan sangat safe. Jadi antar jamaah juga saling kenal, kemudian antar jamaah juga saling berbudaya. Saya rasa ini insya Allah cukup baik. Jadi cuma kita mengingatkan masyarakat saja, mengimbau bagaimana prokes tetap terjaga. Berarti kita juga sama sejalur ya sama yang himbauan pemerintah pusat. Ibadah silakan laksanakan berjamaah di masjid masing-masing, syiar silakan, yang penting taat protokol kesehatan. Dan juga termasuk acara-acara pengajian ya. Boleh ya. Berangkat dari soal aturan ibadah, soal kegiatan di luar ibadah wajib, seperti tarawih, seperti di saat siang hari. Tahun pertama dulu sempat dilarang, misalnya kegiatan pengajian ibu-ibu atau pengajian majelis yang membentuk majelis lain di masjid selain ibadah ini. Itu seperti apa Pak untuk tahun ini? Karena di tahun pertama COVID itu sempat dilarang gitu. Ya, kan kita lihat perkembangannya kan dulu seiring perjalanan waktu kan kita bisa lihat perkembangannya. Ya karena waktu awal itu kan musibah pandemi kan hal yang baru nih. Ketika kita butuh adaptasi, butuh secara ilmu pengetahuan dan teknologi juga butuh dipelajari, dikaji lebih lanjut sehingga kondisinya sampai sekarang sampai dengan ada vaksin dan sebagainya secara medis juga terus dilakukan terobosan bagaimana layanan kesehatan menjadi baik dan imunitas dari masyarakat menjadi bagus. Jadi prinsipnya kita sangat sejalan dengan instruksi pemerintah. Dan kita juga bagian dari pemerintah, ini untuk hanya lokal area saja yang kita ada di Banda Aceh. Jadi kita tidak melarang aktivitas keagamaan, tidak ada larangan untuk pengajian dan untuk apapun silakan saja. Yang terpenting prokes itu diperhatikan. Mau pengajian di grup juga nggak apa-apa, yang penting kan prokesnya, jaga jaraknya diperhatikan, kebersihan tempatnya, disinfektan dan sebagainya. Insya Allah kalau semangat itu kita jaga bersama, kita pelihara bersama, ya mudah-mudahan ini akan cepat berakhir. Dan kita semua juga akan sehat. Kalau tanpa kesehatan yang baik, ibadah juga tidak akan optimal kan? Ya makanya dua hal yang simultan, sehat ibadah juga akan baik. Nah, saudara Lun, mungkin dibandingkan Ramadan tahun 2020 pada tahun 2021 ini lebih longgar ya dari segi ini. Jadi tetap semuanya bisa melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan syiar itu tetap bisa dilaksanakan ya dengan cara mungkin mematuhi protokol kesehatan. Dan
itu sebuah kabar baik. Setelah tahun lalu memang kita umat muslim mungkin bukan hanya di Banda Aceh tapi di seluruh Indonesia merasakan pada Ramadan tahun lalu banyak batasan-batasannya. Tapi alhamdulillah tahun ini memang baik di pemerintah Kota Banda Aceh maupun pemerintah pusat juga sudah memberi kelonggaran. Kemudian tadi juga ada aturan khusus kita di Aceh yang diatur oleh Forkopimda Banda Aceh ini bahwa dan usaha makanan itu tak bisa berjualan tapi setelah pukul 16.30 sampai buka puasa. Kemudian juga harus ada break di saat salat tarawih itu hingga 21.30 gitu. Kemudian ada lagi nih Pak, biasa yang kita atur ketika bulan Ramadan ini kan kita Banda Aceh ini banyak hiburan-hiburan ini kan. Ya. Ada karaoke, game online, warnet, PlayStation hingga biliar. Itu seperti apa tahun ini untuk usaha-usaha hiburan seperti ini? Ya tentunya kan kita tidak menggelar karaoke lah. Karaoke, kemudian mengoperasional permainan biliar, ya kan, PlayStation, berbagai jenis game online dan hiburan lainnya selama bulan suci Ramadan. Itu Tidaklah. tidak dibenarkan ada ya? Ya tidaklah. Kan saya rasa di bulan Ramadan ini yang terpenting kan orang banyak syiar ya, orang mengaji, berdakwah, kan itu memang momentumnya gitu. Tapi kalau masa di suasana Ramadan di Aceh ada karaoke ya, kan juga kurang tepat. Iya, ya. Ada di aspek berbagai sisi kurang tepat. Selain aspek keagamaan juga apalagi aspek keagamaan kan. Ya, kita ambil momentum ini untuk bagaimana itu kita manfaatkan seoptimal mungkin bulan-bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua dan seluruh warga kota dan Aceh ini menjadi insan-insan yang bertakwa. Oke. Nah, kalau soal ini berarti memang untuk usaha-usaha yang bersifat hiburan berarti memang selama bulan Ramadan diminta untuk tidak menggelar kegiatannya dulu berarti. Itu diatur Pak di dalam poin seruan Forkopimda ini berarti ya. Diatur poinnya. Ya, berarti memang semuanya ini diatur dalam ini. Berarti ada banyak poin-poin. Nanti dari poin-poin ini nanti akan disosialisasi juga kepada masyarakat apa sih yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Memang akan diatur secara jelas poin per poinnya dalam seruan bersama Forkopimda Banda Aceh. Jadi sehingga bagi yang memang dilarang itu memang sebaiknya tidak dilakukan, seperti tidak boleh karaoke atau ya biliar dan sebagainya. Itu memang selama bulan suci diminta ditiadakan. Sedangkan beberapa kegiatan syiar itu diperbolehkan. Gitu. Seperti apa ini kan bersifat seruan bersama. Ada beberapa aturan diatur seperti jam operasional, usaha yang boleh dibuka, usaha yang tidak boleh dibuka. Apakah ini kalau ada yang melanggar seperti apa nih mungkin para Pak? Ya tentunya kan kalau yang melanggar utama kan diingatin baik-baik dulu ya kan, diingatin dulu kan nggak mungkin langsung ditindak kan ya. Diimbau, diingatkan dulu, nanti secara bergilir kan ada juga kita patroli polisi syariah dan sebagainya, ada satpol pp kan, kita akan melakukan polisi kontrol. Jadi tentunya harapan kita kan jangan sampai harus tindak dengan tindakan-tindakan yang tegas secara hukum kan. Nah, kalau bisa pendekatan persuasi, kita himbau, kita ajak lebih baik. Tapi kalau memang terus tidak bisa terlaksana yang baik ya kita harus juga mengambil tindakan ya. Karena itu akan berimbas kepada yang lain.